Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan motor Mio Soul GT ya 125 servis CVT ya. Di sini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara memasang CVT Mio Soul GT 125 dengan metode pemasangan manual ya. Di sini saya mentutorialkan cara pemasangannya aja ya. Kalau pembongkaran itu kan ya pada umumnya hampir sama lah ya. Cuman kalau untuk pemasangan setiap mekanik mempunyai trik masing-masing tapi dengan tujuan yang sama. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja kita lanjut ke pemasangan. Sebelumnya, jika video ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman pemula, mohon like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung kita lanjut aja ke pemasangan kampas ganda ya teman-teman. Ini semuanya udah saya bersihkan terlebih dahulu tadi. Ini sudah bersih. Ini pemasangan kampas ganda ya teman-teman. Sekali lagi ini video khususnya untuk pemula ya. Bagi suhu-suhu juga silahkan untuk dilihat, barangkali cara saya ada yang salah gitu ya teman. Mohon kritik dan sarannya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ya. Kita pasang kampas ganda ini, kita masukkan ya. Yang buat per kampas gandanya itu di atas ya teman-teman. Oke, kita langsung masukkan aja. Gini caranya teman-teman ya. Langsung ditekuk ke sini, masukkan ke karet dampernya. Lakukan dengan cara yang sama sampai ketiga kampas ganda ini terpasang. Oke deh. Ini kampas gandanya udah di-upgrade ya teman-teman. Ini kepunyaannya NMAX, ini sama ya PNP. Jadi bedanya cuman agak lebih panjang aja kampas ininya. Ini permintaan dari yang punya motor ya. Nah, setelah itu kita pasang per kampas gandanya ya teman-teman. Nah, yang panjang ini teman-teman ingat ya, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik susah juga dia nggak masuk di sininya ya. Gampang kok ya kan. Tuh. Nah, taruh-taruh aja dulu yang panjang-panjangnya sebelah sini nih, yang lebar ini nih. Nah, bagaimana enaknya ya teman-teman, kalau saya biasa menggunakan tang snap ring ini untuk memasangnya, jadi lebih mudah aja gitu. Nah, tinggal tekan dikit like gitu. Terus langkah selanjutnya sama, lakukan hal yang sama. Kita pasang tiga-tiganya, sudah terpasang sempurna ya teman-teman ya. Untuk memastikan pemasangan ini tidak seret, bisa dicungkil-cungkil teman ya. Kalau dia baliknya sempurna, nah kan, nah ketiganya dicek, dia harus berbalik dengan sempurna. Nah, semua pemasangan harus dicek secara detail ya teman-teman, agar menghindari pekerjaan dua kali kerja gitu. Oke, langkah selanjutnya ini teman-teman ya, ringnya. Ini ringnya kan ada yang rata, ada yang cekung. Nah, yang cekung itu ke bagian bawah ya teman-teman ya. Yang cekung, nih ikan cekung, agak cekung. Ini rata. Nah, yang rata itu ke atas gini teman-teman ya. Kalau masih baru kelihatan ada marking ya, ada spidol gitu. Itu bagian atas. Oke, langsung kita pasang. Nah, pastikan rata ya teman-teman ya. Jangan dulu dipasang klipnya kalau belum rata, karena seringkali si ini belum rata, si klipnya dipasang, si klipnya yang megar gitu, rusak jadinya. Nah, si klip ini kalau ini belum rata masuk, dipaksakan dipasang, ini akan megar, rusak deh ininya nih, melar gitu, jadi kurang maksimal fungsinya gitu.
Ini kan dipastikan rata. Kalau belum rata, biasanya ada yang keras nggak mau rata, diketok aja dikit ya pakai perasaan gitu supaya rata, dipastikan rata. Kalau untuk jenis-jenis Mio ini sih mudah ya. Kadang kalau beat K16 tuh kampas gananya dia kecil banget klipnya, jadi bener-bener harus pas gitu. Jadi ininya sering rusak banget. Kalau ini megar biasanya kepental ntar dia. Nah, cara pemasangannya pastikan pas ya teman-teman ya. Tuh rata ngepas. Jadi sejajar si lubang klipnya ini udah pas gitu dengan ini, sejajar. Kalau dia agak ke sini, ini dipaksakan dipasang, ini akan rusak. Oke, langsung kita pasang ya. Nah, kan mudah kalau dia udah ngepas sempurna, jadinya pemasangannya digeser-geser mudah gitu kan. Pastiin pas tuh sejajar, kan ada klip-klipan tuh, ada coakan gitu. Oke, kita lanjut dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Lah, ini klipnya satu lagi klipnya. Apakah terbang melintasi Antartika? Oh tidak teman, ini ada nih, temu. Oke, lakukan yang sama ya. Klak. Nah, oke, saya pastikan videonya terlihat apa tidak ini. Oke, terlihat ya teman-teman ya. Oke, coba saya pastikan dulu, takutnya soalnya nggak ada kameramen ini teman-teman. Oh, agak ada, memang agak sedikit mendung ini teman-teman. Oke. Oke. Kita lanjut kembali untuk pemasangan ke pulinya ya teman-teman. Ya, sudah dipastikan terpasang, kita lanjut pemasangan puli ya teman-teman ya. Versi PT. Nah, lanjut ini dipasang, pastikan pas menekan ini si lubang ini sejajar ini ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan kotaknya begini. Nah, gitu. Jangan kalau begini nanti susah gitu ya. Nah, kita sejajarkan agar lebih mudah aja gitu pemasangannya. Nah, untuk baut ini bekas digetok ya. Mungkin nggak punya kunci kali yang ngebongkarnya, jadi banyak getokan. Untuk teman-teman, ini juga sama, yang rata tuh bagian atas ya. Yang ini yang agak cekung itu bagian menekan ini ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Oke, lanjut kita pasang, tekan begini caranya teman-teman ya. Dipegang gitu ya, ditekan, pasin, klek gitu. Injek aja gitu pakai cokor ya, pakai kaki kalau bahasa saya mencokor. Lanjut kita pasang. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai tisolnya datang nih mental karena irung mengek. Nah, jangan dulu dikencengin pakai kunci teman-teman, pastikan mentok gitu pakai tangan, karena dikencengin pakai kunci berikut ada tekanan per itu berpotensi gitu selek gitu ke ininya. Saya ada kunci mah gitu, kunci mah ada ini impact, cuman di sini saya mau mentutorialkan pemasangan cara full manual gitu ya, buat teman-teman yang di rumah cuma punya kunci manual gitu, pemula-pemula gitu kan, yang mau bongkar CVT sendiri gitu ya kan, sayang ya kan, 40.000 apa 35.000 buat nyervis, mendingan buat jajan anak gitu, bongkar sendiri, ditambah punya pengalaman gitu kan. Kalau motor sendiri mah diprak-aprik juga ya, nggak apa-apa gitu. Kalau rusak-rusak dikit tinggal dibawa aja ke bengkel gitu ya. Asal jangan sampai selek-selek aja tuh bodi kerkasnya. Oke, langsung kita kencengin ya teman-teman ya. Kita, nah, selak gitu ya, kencengin aja gitu pakai tangan, terus
pantek aja gitu, ini dipukul pakai palu golodar gitu. Nah, injek aja gitu ya, terus pukul di sini, jangan terlalu keras sih, gitu ya. Nah, cukup ya, tinggal memastikan sekali lagi gitu. Ini harus agak sedikit kencang ya, kalau entah rawan kebuka ini soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pastikan ya, sekali apa 2 kali pukulan. 1, 2. Kurang mantap, sekali lagi ya. Mohon maaf terganggu kompresor ya teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman untuk pemasangan kampas ganda ini atau puli belakang. Kita bersihkan dulu sisa-sisa debu bekas tadi, ada getaran kan. Oke, kita lanjut, semuanya sudah dibersihkan, kita lanjut ke pemasangan ya teman-teman. Kita lanjut ke pemasangan. Mana itu tadi lollernya, katanya ganti yang bekasnya, katanya yang dulu. Oke teman-teman, terlihat apa tidak? Oke, terlihat ya. Lollernya bekas ini ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, buat pemasangan loller ya, ini kan putaran dia ke sini otomatis, walaupun ini bebannya sedikit, sih ada yang tumpuan ini ditaruh sebelah sini ya. Tujuannya apa? Karena kan berputar ke sini, hanya untuk menahan beban loller ini aja sih, karena loller kan dia bergeraknya ke sini sebenarnya, cuman kan dia karena putarannya ke sini jadi agak menekan ke sini. Kalau kebalik biasanya si ini kemakan gitu si roller ya, buat teman-teman pemula ya. Oke, lanjut kita pasang seperti ini ya teman-teman. Ingat ya, ini kan berputar ke depan gitu. Nah, si tumpuannya di sini nih biar numpuk ke sini, karena kan dia jalannya bukan mundur gitu ke depan gitu kan. Nah, kalau kebalik biasanya si besi ini nih nyentuh ke sini gitu. Oke, kita pasang. Nah, ini ya teman-teman, sedikit gelap ini ya. Itu ya. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk jenis Mio GT 125 ini, di puli depan itu terdapat 2 ring ya, yang hampir sama kalau menurut saya. Ada ring yang tebal, ingat ada yang ring yang ini yang tebal, ini yang tipis ya, yang bisa masuk ke sana. Yang tipis ini dia di bagian sini teman-teman ya. Ini yang tipis ya, jangan sampai terbalik ini ya teman-teman. Ini yang tipis di bagian pertama kita masukin, yang bagian dalam nih ya. Nah, bagian pertama itu yang bagian dalam, baru kita pasang si bos ini ya, si bos rumah loller. Nah, masukkan ke sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pemasangan, kita masukkan ya teman-teman ya. Nah, langkah kelanjutnya pasang ring yang agak tebal ya teman-teman ya. Di sini teman-teman jangan lupa. Nah, lanjut pemasangan kipas lumah rollernya. Untuk jenis-jenis motor Mio GT begini nggak perlu dipasang panbel dulu teman-teman ya. Trik dari saya, karena apa? Agar supaya pemasangan ini lebih sempurna gitu, tidak menekan panbel. Ini trik saya gitu ya. Jadi dipasang aja, kalau panbel nanti belakangan ya. Ini dipasang aja ya teman-teman. Oke, lanjut ke ini ya, ke gigi selahan, ke ring gigi selahan gitu. Ring gigi selahan dipasang, pastikan pas. Nah, baru ada ring lagi teman-teman yang lebih tebal ya, karena ini kan nggak mungkin terbalik ya. Kalau yang ini kan
diameter dalamnya kecil gitu, jadi cukup masuk ke lubang drat ini aja. Nah, buat teman-teman yang punya impact, kalau jenis-jenis Yamaha begini disarankan jangan pakai impact ya, ini rawan selek ya teman-teman. Ini juga udah agak sedikit seret, ini si bautnya agak sedikit seret, ini juga udah mau selek sepertinya. Jadi usahakan jangan pakai impact ya teman-teman kalau jenis-jenis motor Yamaha begini. Oke, kita lanjut kencengin ya, karena pakai tangan ini diputar pakai tangan nggak kuat teman-teman ya. Saya pakai kunci dulu gitu. Nah, pelan-pelan aja, jangan di ini dulu, biar pastikan ini masuk dulu nanti. Ingat teman-teman ya, ini karena selek aja gitu, ini ya sedikit keras, bukan selek sih, selek dikit gitu. Nah, nanti ininya pastiin masuk nih teman-teman ya, sebelum, jangan langsung dikencengin aja gitu, harus dipastiin si ininya benar-benar masuk gitu, selek gitu ya ke giginya, si ring penahan selahan gitu ya, benar-benar masuk dia baru dikencengin. Nah, oke, ini menggunakan kunci 17 ya teman-teman, jangan lupa ya. Oke, nah sudah dirasa pas, ini masuk, lanjut dikencengin ya teman-teman ya. Nah, baru kita pakai tracker. Kita tracker ya teman-teman ya. Teman-teman walaupun manual minimal harus sediain tracker ya, agar tidak mengganjal-ganjal gitu. Kalau mengganjal-ganjal itu rawan ngerusak gitu teman-teman ya, ketimbang komponen teman-teman rusak nanti mendingan beli gitu ya, murah kok yang 70.000 gitu ya, kalau ada uang sisihkan gitu ya, buat kalian yang hobi-hobi bongkar sendiri gitu di rumah ya, sisihkan uang jajan gitu buat beli kunci-kunci barangkali gitu jadi bengkel gitu. Jangan terlalu kenceng banget ya teman-teman, ini pakai perasaan aja karena diameter kuncinya itu kecil gitu, nggak tahu saya juga Yamaha ini. NMAX juga sama gitu, sering dol ini kenapa pakai baut diameter yang kecil dan tipis gitu. Sedangkan Honda pakai baut 14 mili itu ya, yang pakai kunci 22 itu. Ini M10 ini apa M12 kali 125 ini dia. Kalau yang Beat itu M14 kali 150, udah besar, berat langkahnya kasar gitu ya, jadi aman sekali gitu kalau punya Honda. Kalau ini sering banget dol gitu, modal jadinya. Ini hari ini agak mau lelucon aja gitu ya teman-teman ya, jangan serius-serius amat gitu kita. Ini panelnya katanya ganti pakai merek Michelin katanya, mantap pokoknya ya. Oke, kita pindahkan. Kita lanjut ke bagian pemasangan bagian belakang agar terlihat. Kita pindahkan kameranya dulu. Oke, nah, yes. Oke, kita buka dulu panelnya ya teman-teman ya. Ini pakai panel Michelin katanya nih, cukup lumayan bagus ya Michelin ini, recommended ya. Kalau harga sih saya nggak tahu, dia beli online katanya. Oke, saya tidak memakai gris begitu teman-teman di sini ya, karena ompret-ampret gitu. Saya juga di pabrikan sering masang gitu, di pabrik saya kerja di pabrik Honda juga, jadi kalau bagian sini sebenarnya nggak pakai gris gitu ya, kecuali yang belakang, kecuali di bearing ini ya. Ini juga nggak bakal saya kasih karena masih ada lah
Masalahnya kalau dikasih grease malah umpret-ampret kemana-mana gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak ngasih grease gitu, bukan malah lebih baik. Sesuatu yang berlebihan itu akan tidak baik teman-teman ya. Secukupnya aja sesuatu itu ya gitu. Nah, mau pemasangan pambelnya begini aja teman-teman. Ini udah kenceng gitu, terpasang sempurna, jadi tidak ada kendala. Kalau misalkan kita pasang langsung begini, nah belakang dulu ntar ini dikencengin, dikiranya kenceng padahal menekan panbel gitu. Itu kasus yang banyak terjadi oleh pemula gitu ya, sehingga ininya selek gitu karena ini kendor gitu, bunyi goloprak gitu, seperti suami istri sedang berantem gitu, bunyi luar dor. Oke, begini triknya ya teman-teman. Kalau mau masang puli depan dulu baru belakang, begini triknya. Kita masukkan aja panbelnya begini ya. Nah ini kan nggak masuk, kita tarik aja ini si pulinya, ditarik ke sini sambil ditarik ke belakang. Nah, set tarik ke belakang nih teman-teman nih. Kenapa saya pakai gunakan lap? Karena biar tidak, tangan saya kan kotor, tidak mengotori kampas ganda gitu. Kalau kotor nanti bunyi dia ciricit seperti tikus kagencet gitu. Oke, ingat ya, kita tekan ini sambil tarik ke belakang. Lihat triknya, kita praktekkan, tidak terlihat ya. Nah, tipis aja tuh. Nah tuh, tidak memerlukan tenaga banget gitu ya, yang penting tahu triknya gitu ya teman-teman ya. Nah gini ya teman-teman ya, ini ditekan ke sini sambil tarik ke belakang gitu, gini set gitu. Nah gini nih teman-teman, gitu. Nah kan mudah tak gitu, aman jadinya ya. Oke, kita lanjut pemasangan mangkok gandanya. Mantap. Kalau untuk Yamaha seperti Majuti gini, teman-teman perlu diingat, dia tidak menggunakan ring lagi ya, langsungan aja. Oke, langsung kita pasang. Pakai tangan dulu teman-teman ya, jangan langsung pakai kunci, dikhawatirkan nanti belum pas pakai kunci selek gitu. Waduh, atau yang punya yang ngarat ntar sama saya kalau selek mah bisa dipiralin ntar saya. Oke, mana itu kuncinya teman-teman? Nah ini dia, ini kunci yang belakang itu pakai kunci bukaan klep bisa ya teman-teman ya, ukuran 24 gitu ya. Tuh, ngencengin ini juga pakai perasaan aja gitu ya, jangan kenceng-kenceng banget seperti kita menggoda janda gitu, pakai perasaan. Ini yang punyanya udah datang nih teman-teman, ngeliatin mulu tuh, katanya mekaniknya bawa-bawa janda. Wah, secukupnya aja teman-temannya. Biarpun saya terlihat kayak kenceng banget gitu, tapi pakai perasaan nih gitu ya. Cukup ya teman-teman. Kalau untuk pemasangan bloknya sih saya rasa teman-teman mudah lah ya, bisa semua ya. Saya rasa cukup sampai di sini ya untuk pemasangan CVT Mio GT 125 ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, atau penjelasan saya kurang jelas gitu, kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Untuk para suhu yang menyempatkan melihat, mohon kritik dan sarannya cara kerja saya, karena kritik dan saran itu sangat penting bagi diri saya untuk mengetahui kekurangan di dalam diri saya. Saya juga sama, masih belajar ini. Untuk para pemula kita belajar bareng-bareng aja ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.